Anak-anakku, jadi hari ini minta tolong ya diperhatikan ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya Nak ya. Jadi materi kemarin Bapak sudah menerangkan terkait dengan program linear anak-anak. Jadi hari ini Bapak akan melanjutkan bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum terkait dengan model matematika. Anak-anakku, sebelum saya mulai, mari kita berdoa dulu. Tolong salah satu ketua kelas atau yang pengurus kelas mewakili untuk memimpin doa ya sebelum Bapak memimpin doa. Apa ini? Wilda aja Pak, Wilda Pak. Ferry masuk ya, Ferry tadi ya. Kayaknya tadi keluar lagi ya. Iya Pak, masuk lagi Pak, keluar lagi Pak. Keluar masuk Pak dia. Ya. Ayo tolong dipimpin doa. Andri aja yang mimpin doa ya Andri. Ya, Pak. Bapak gimana nyuruh saya tapi nyuruh Andri. Bosen ya. Baik. Oke teman-teman, ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Semangat ya tetap ya. Semangat. Ini wajahnya Vivin ini juga agak lemes ini. Semangat ya Vivin ya. Ingin dinyanyi Joko Tingkir Pak. Desi mulai tadi senyum-senyum tok ini. Desi kurangi senyum-senyumnya ya. Konsentrasi Desi ya. Ya Pak. Anak-anak tolong ya, salah satu nanti Bapak sebelum menjelaskan materi masih ingat materi kemarin anak-anak. Apa itu program linear? Lupa. Salah satu lupa terus ini. Enggak masuk kemarin. Enggak masuk. Terus Ferry. Ya Pak. Ferry gimana Ferry? Apa itu program linear Ferry? Itu memprogramkan Pak. Memprogramkan. Di agar kita itu bisa menguasai dalam kehidupan hari-hari untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan kita. Supaya merdeka Ferry ya masalahnya. Ya, terima kasih ya. Bagus itu jawabannya Ferry itu. Itu masih ingat itu ingatannya tajam itu. Tepuk tangan untuk Ferry itu ya. Bagus itu ya. Jadi Bapak mengingatkan bahwa materi kemarin itu adalah model matematika anak-anak. Jadi model matematika itu terkait bagaimana menyelesaikan masalah itu, masalah sehari-hari itu diselesaikan dengan pendekatan model matematika. Itu anak-anak ya, jadi seperti itu. Biasanya pengetahuan awal yang kemarin yang harus kamu pahami itu satu, bagaimana kalian itu memahami terkait dengan persamaan linear. Kalau sudah tahu persamaan linear, nanti akan kamu pahami juga pertidaksamaan linear. Ayo, Andri, apa bedanya persamaan linear dan pertidaksamaan linear, Andri? Ingat, Andri? Masih agak lupa, Pak. Oh, masih agak lupa. Ya sudah, mungkin Linda ini yang paham ini. Linda ini kan pinter di kelasnya. Apa ini, Linda? Lupa Pak. Lupa semua ya. Iya. Habis ini ya. Saya tahu Pak. Apa? Wilda Pak, juara kelas Pak. Oh, juara kelas. Juara kelas ya Wilda ini. Wilda apa Wilda? Persamaan linear itu pakai sama dengan, pertidaksamaan linear itu pakai kurang dari lebih dari. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Wilda ya. Oke, nanti permennya saya kasih Lili ya. Tolong diingatkan Bapak kalau sudah selesai pelajaran nanti permennya diminta ya. Bagi-bagi ya Will permennya. Ya. Enaknya sambil makan. Oke, anak-anak tolong ya. Tolong hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi kemarin hari ini itu kalian akan belajar bagaimana mengetahui penerapan model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ya untuk model matematika itu digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum sebuah permasalahan
yang ada. Misalkan kita lihat misalkan anak-anak yang misalkan di dunia bisnis ya, nah itu bisa diterapkan. Misalkan digunakan untuk menentukan nilai minimum biaya. Kemudian kalau misalkan maksimum biaya itu biasanya digunakan untuk menentukan sebuah keuntungan. Nah, di pertanian juga bisa anak-anak, kemudian di bidang yang lain juga bisa digunakan di bidang pertanian. Anak-anak, jadi sebelum nanti kalian akan saya bagi kepada kelompok-kelompok untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengingatkan ya, apakah kemarin anak-anak sekalian sudah membaca materi yang sudah Bapak kirim di Google Classroom, materi awal. Jadi nanti itu sebagai materi awal, jadi kalian harapan Bapak kan kalian masuk itu sudah membaca materinya, sehingga hari ini Bapak menerangkan kalian cepat memahami. Nah, di situ kan Bapak kirim ada modul, kemudian di situ ada video. Nah, apakah sudah dilihat? Anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah sangat jelas. Oke, sudah sangat jelas ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa melanjutkan ya. Oke. Ya, lanjut, Pak. Oke, anak-anak. Anak-anak yang saya banggakan, yang pinter-pinter ini, terutama yang cantik-cantik juga, terutama yang ini, yang aktif ini ya, pinter ini ya, meskipun meskipun kelihatan belum sarapan ini kayaknya ya. Baru makan roti tadi Pak. Muji-muji yang pinter aja Pak. Ya. Nah, sudah ya, ini saya jelaskan dulu ya, perhatikan ya, nanti tolong ya, kalau Bapak menjelaskan, ingat aturan Bapak kalau menerangkan dulu ya, Bapak kalau menjelaskan tidak boleh kemudian menyela dulu. Nanti kalau Bapak sudah kasih kesempatan, kalian angkat tangan, mana materi yang tidak paham, nanti Bapak ulangi lagi ya. Nah, tidak boleh menyela, biar selesai dulu materi Bapak menjelaskannya ya. Oke, anak-anak. Oke, nah, ini anak-anak, ini matematika itu anak-anak pakai ini ya. Jadi mencari nilai maksimum dan minimum anak itu kemarin kamu harus memahami dulu yang apa namanya fungsi kendala dan fungsi tujuan. Kemarin kan sudah kalian paham terkait dengan pertidaksamaan linier. Kemudian kalian juga sudah bisa menggambar di gambar kan, sudah bisa menggambar di grafikan bagaimana anak-anak itu menentukan daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana soal yang seperti itu, soal yang bentuknya bentuk aljabar seperti itu atau pertidaksamaan seperti itu diterapkan pada problem sehari-hari. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini anak-anak ya, pertama kan kamu nanti akan mengerti namanya fungsi kendala atau berupa fungsi pertidaksamaan linier. Fungsi kendala itu bagaimana? Fungsi kendala itu adalah batasan ya, batasan bagaimana persamaan itu ditentukan. Jadi misalkan ada 2x plus 3y kurang dari sama dengan, berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu berarti tidak boleh melebihi karena kurang dari. Nah, coba lihat yang kedua, nanti kalian harus mengerti tentang fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu untuk menentukan ketika kalian sudah tahu daerah penyelesaiannya, tujuan kalian itu apa sebenarnya? Belajar menerapkan model matematika. Tujuannya adalah satu, kalian pengen misalkan tadi pengen menghitung misalkan biaya minimumnya. Yang kedua kalian pengen mengetahui keuntungannya. Nah, itu bisa ketika sudah selesai maka bisa dimasukkan ke fungsi tujuan. Nah, ini bentuk fungsinya seperti ini anak-anak, bisa ditulis itu Z atau misalkan F, X, Y sama dengan ini. Terus yang kedua anak-anak, langkah-langkah membuat model matematika seperti ini saja. Ada satu, pahami permasalahan, kemudian susun pertidaksamaannya, kemudian fungsi fungsinya.
Nah, kita lihat anak-anak. Kalian kalau nggak ada soal kan kurang jelas kan? Nah, ini kebetulan. Saya kasih contoh soal ya, nanti biar kalian paham. Ini ternyata model matematika itu bisa digunakan untuk menyelesaikan problem sehari-hari. Nah, misalkan contoh, suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih 48 penumpang. Kemudian setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi dibatasi 20 kg. Pesawat tersebut hanya maksimal membawa 1.440 kg. Jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X, banyak penumpang kelas ekonomi dinyatakan Y, maka model matematikanya, nah ini ada pilihannya ini. Nanti kalian bisa menentukan. Sekarang saya jelaskan dulu. Kenapa Bapak tadi ngomong fungsi kendala? Nah, ini misalkan, ini kan sudah berbicara pertidaksamaan anak-anak. Misalkan, ada namanya tempat duduk itu tidak boleh lebih dari 40 penumpang. Oh, berarti kan model tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu kan. Kemudian, kalau kelas utama itu boleh membawa bagasi, batasannya berapa? 60 kg, berarti kurang dari sama dengan juga enggak boleh, karena maksimal itu. Kemudian ada lagi, kalau kelas ekonomi 20 kg. Nah, ini. Jadi kemudian ini, bagaimana menyelesaikannya anak-anak? Ya, coba lihat ini. Pertama kita buat fungsi dulu, kita misalkan, tadi sudah ada misalkan kelas ekonomi dinyatakan kelas utama dinyatakan dengan E, kelas ekonomi dinyatakan dengan Y. Nah, itu kan kalian bisa lihat itu ya. Kemudian batasan maksimumnya adalah 48. Maka kalau kita bentuk dalam model matematika, maka bentuknya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 48. Ini bagasinya ya. Kalau kelas utamanya 60 kapasitasnya, boleh membawanya ya, tidak boleh melebihi, itu tulis 60, ini 20. Kemudian batas maksimal aja 1000, batas 40. Maka kalau kita tulis maka seperti ini. Nah, lanjut anak-anak ya. Coba lihat. Terus bagaimana kita menyelesaikan anak-anak ya? Kalau kita punya dua cara anak-anak kita menyelesaikannya itu. Satu, kita itu kalau mau menyelesaikan itu bisa dengan cara manual anak-anak. Kita bisa selesaikan bagaimana model matematika ini. Yang pertama itu kita tentukan titik potongnya dulu ya. Kemudian setelah ketemu titik potong yang kita dari dua titik potong ini kita buat sebuah garis. Dari dua titik kan, dari ini kan bisa dihubungkan menjadi sebuah garis. Sebelumnya kan sudah tak ajari anak-anak. Kemudian kalian masih ingat dan cara mengarsirnya kan, maka arsirnya seperti itu. Kalau misalkan kurang dari, kita lakukan sebuah uji titik. Kalau ujinya benar, maka arsirannya adalah mendekati titik uji tersebut. Kalau arsirannya ternyata kita misalkan titik ujinya kita lakukan uji ternyata dia salah, maka arsirannya ada di luar titik uji tersebut. Ini cara manual anak-anak. Nah, ini kita sudah gambar. Kalian kan sudah bisa menggambar ya. Kalau sudah bisa menggambar, ini tinggal mudah kita gambar, kita arsir, nanti arsirannya titik potong, arsiran yang paling banyak. Seperti teori kemarin, itu kan menjadi daerah penyelesaian. Nah, ini kalau kita gambar, maka pojok titiknya akan ketemu anak-anak. Inilah yang kita namakan titik optimumnya. Kita tandai misalkan, kalau sudah kita gambar, kita kasih titik, misalkan 2,0 misalkan, titik pertama. Titik kedua misalkan di sini. Misalkan ini 2 atau misalkan 2,5 misalkan. Nah ini nanti ini titik potong antara dua garis ini kita anggap C misalkan 1,2. Secara manual bagaimana mencari ini? Kita tentukan yang namanya dengan cara ada dulu kan masih ingat persamaan linear itu bisa diselesaikan, dua persamaan itu bisa diselesaikan eliminasi, bisa substitusi. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita selesaikan dengan eliminasi. Ketika bla 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 kita cari anak-anak, maka ketemu titiknya 1, X-nya 1, Y-nya 2. Setelah ketemu ini, maka masukkanlah ke dalam fungsi tujuan. Seperti ini anak-anak. Ini cara pertama anak-anak.
sekalian saya kasih cara lagi yang bagaimana kalian tidak usah repot-repot menggambar seperti ini. Kemarin kalian kan sudah tak ajari sebelumnya, ya, di ini apa aplikasi GeoGebra anak-anak. Kalian sudah membuka kan? Kemarin kita ajari kan? Nah, sekarang kita praktekkan di sini. Nah, ini bagaimana kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan gambar dan titik optimumnya itu. Kalian kan tidak usah repot menggambarnya. Yang penting kalian sudah tahu teorinya. Nah, kalian buka nanti ya. Kalian buka sekarang, semua dibuka. Nah, masukkan ya. Nah, kita coba kita buka. Ayo semua buka semua. Iya, Pak. Jadi ya sekarang ayo. Nah. Boleh ikut teman, Pak. Saya nggak bawa HP, Pak. Ini. Kebiasaan Boleh. itu. Boleh, ayo silakan kalau mau buka, ayo dibuka. Nah, Pak, itu. ada yang tidur, Pak. Nah, itu kalau yang tidur tolong dibangunkan ya. Mungkin tadi malam capek itu belajarnya sampai jam 1 mungkin itu ya. Kebanyakan belajar itu ya. Ayo, yang HP-nya bagus, Pilda, ayo tunjukin. Ya, saya lanjutkan dulu Andre ya tadi. Siap. Ya, saya lanjutkan dulu. Setelah ini ketemu kalau di aplikasi anak-anak ini temunya. Jadi sudah kita bisa gambar langsung. Nah, misalkan kita mau nyusun apa saja tadi itu kan kalau persamaannya kan ini nah. Kita sudah bisa menentukan persamaan 2x plus 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kita gambar. Karena ini sifatnya kita irisan anak-anak. Karena ada 4 persamaan yang kita gambar. Kita mau menentukan daerah penyelesaiannya. Maka kita harus menentukan 4 garis ini. Kita tentukan daerah irisannya, daerah penyelesaiannya. Setelah buat, maka akan jadinya seperti ini ya. Ini. Kalau ini kita lihat sudah ketemu titik pojoknya semua ini. Nah, kita tidak usah, misalkan dengan cara manual itu kita lebih cepetan ini kalau kalian ini pengen belajar. Nah, bagaimana menentukan titik pojoknya? Ini tinggal nanti kalian klik, ya, klik namanya ini. Ada di situ di menu nanti ada namanya intercept atau perpotongan garis. Nah, nanti kalau tinggal ngeklik akan muncul titik-titik potongnya. Kalau sudah muncul titik potongnya gampang, kalian tinggal memasukkan di fungsi tujuan. Ada ini, kemudian akan ketemu seperti yang sebelumnya. Tapi ada beberapa langkah yang bisa kalian lebih cepat menggunakan aplikasi itu. Kalian sudah bisa menggambar, kemudian bisa menentukan titik potongnya, dan terakhir kalian sudah bisa langsung menentukan fungsi tujuannya. Oke. Sekarang anak-anak itu materi dari Bapak. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Ferry? Iya Pak, ini sangat ini Pak ya, kalau kita aplikasikan kita nanti jadi pengusaha ya Pak, kita ini dapat mudah menentukan modelnya ya Pak, untuk menghitung permasalahan yang kita hadapi nantinya ya Pak ya. Betul, Ferry ya, seperti itu. Nah, betul, ini bisa ini. Kemudian Desi, bagaimana ya, Desi? Menurut kamu Desi, terkait dengan materi tadi bagaimana? Bingung Pak bikin model matematikanya Pak. Ya, Bacaannya banyak. Dibaca lagi nanti ya modulnya sama keterangan Bapak ya, dipahami, nanti tanya sama temennya ya. Nah, ya. Oke. Saya lanjutkan ya sekarang, karena tadi sudah biar kalian lebih paham apa yang Bapak terangkan tadi, sekarang kalian latihan ya. Nah, sekarang Bapak pertama kalian saya bentuk kelompok dulu ya. Kalian saya bentuk kelompok, saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Kalian nanti berhitung 1 sampai 5. Kemudian nanti setiap kelompok Bapak misalkan kembali lagi ke 1, maka akan terbentuk 1 kumpul 1, 2 kumpul 2, seperti itu ya nanti kalian ya. Oke ya, saya bagi kelompoknya nanti ya. Silakan berhitung mulai dari
Vin, kamu kan di depan, Vin. Vin, mulai berhitung, Vin. 1 sampai 5. Ya, terus lanjut. Andri. 2. 1. 2. 1 atau 3. 4. Terus 5. ingat tuh ya, yang 4 nanti kumpul dengan 4 loh ya. Jangan guyonan terus ya. Andri ini cengengesan terus ini ya. Nanti lupa nanya lagi kelompoknya mana Pak saya ya. Ingat-ingat ya, diulangi lagi Vin yang keras. 1. 2. Saya 2, Pak. Oke. Sudah selesai ya. Oke, sekarang kalian Iya, Pak. sekarang pindah gabung dengan kelompoknya masing-masing. Satu kumpul satu, ayo. Saya hitung sampai 5 detik, nanti langsung kumpul ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 kumpul kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2 sampai dengan kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kumpul ya. Sekarang Bapak bagi lo ya. Inilah PD-nya Bapak. Kalian kerjakan ya. Ini. Kalian kerjakan sesuai dengan iya, dikerjakan nanti ini. Boleh pakai GeoGebra, Pak. Ya, apa? Pak, saya Boleh. ketuanya. Nah, ini. GeoGebra. Ya, seperti ini. Ini soalnya hampir tadi sesuai dengan materi yang Bapak terangkan. Nah, ini. Nah, nanti tinggal teruskan misalkan. Ini soalnya ini ya. Ini tinggal teruskan. Ya. Nah, silakan nanti didiskusikan. Ini masukkan ini. Nanti silakan masukkan. Pak, gambarnya boleh pakai penggaris, Pak? Boleh, kalian penggaris boleh. Kalian kan kemarin sudah tak ajari ya, sudah terkait dengan aplikasi GeoGebra itu ya. Yang bisa nanti silakan ya dicoba. Iya. Yang manual juga boleh kalau bisa dibandingkan antara perhitungan manual dengan aplikasi GeoGebra. Ayo saya kasih Bapak waktu ya. 30 menit ya, silakan dikerjakan ya. Nanti Bapak keliling sambil melakukan penilaian loh ya. Penilaian Bapak nanti siapa yang saya yang aktif, kapan saya Bapak nilai, siapa yang misalkan di situ pasif ya, tidak melakukan apa-apa juga nanti akan saya nilai. Oh, nilai ini kurang aktif ya. Ya, oke ya. Perhatikan ya, saya nanti akan keliling ya. Silakan kalian lakukan. Tanya Pak. Pak, tanya apa? Oh, Titi. Oh, maaf, salah. Kurang ya, titik ya. DP dari Persib. DP. Oh, DP anak. DP itu bukan ini ya. Duit pinjaman. Persibaya sama di DJ. Daerah penyelesaian. Nanti kalau saya tulis terlalu ini anak-anak ya. Kalau terlalu panjang ini nanti di luar ini anak ya, di luar papan nanti kalau ini ya. Oke ya. Oke ya. Jangan banyak tanya terus ya, Andri ya. Silakan dikerjakan ya. Kalau tanyanya guyon Bapak jewer nanti ya. Andri ya, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang tanya, nanti aplikasi kalau kalian kurang paham, Bapak nanti keliling akan mendampingi lagi ya, sambil Bapak melakukan penilaian terkait dengan keaktifan kalian. Bapak ingin kamu itu melihat motivasinya ketika belajar ya, paham ya? Bapak kayak aplikasinya tiap orang perwakilan kelompok aja ya Pak ya? Oh, boleh perwakilan kelompok aja, enggak apa-apa. Kalau ayo pakai aplikasinya. Yang bawa apa ini Pak? Gitu aplikasinya kayak ya. Oke. Ya, cukup ya? Iya, Pak. Alhamdulillah bisa awalnya, Pak. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Sekarang Pak Andri kerjain, Pak Andri, Pak. Yang manual saya mah. Manual. Oke, Mandri. Sekarang presentasi saya mulai dari kelompok yang terakhir dulu. Tadi saya kelompok 5 toh, ada sampai kelompok 5, kelompok terakhir dulu saya panggil. Kelompok 5 dulu. Peri itu Pak, kelompok 5 Pak. Presentasi ya. Oke. Ya. Ayo sudah? Ya, Pak. Ayo kelompok 3 ditanggapi, kelompok 5. Desi, kelompok 3 Desi ya. Tanggapi. Heri. Oke.
Oke. Kalau ada yang salah itu Pak jawabannya 3 Pak. Nggak sama kayak yang saya. Oke. Pak. Tuh, ini sudah. Salahnya di mana salahnya? Ya. Salahnya itu harusnya 2X plus 3Y ya Pak, harusnya. Begitu. Oh, nanti Pak. Kalau itu kebalik Pak. Oh, kebalik. Oh iya betul itu. Betul. Kelompok 5 apa yang di ini ya, dikoreksi oleh Desi itu ya, kebalik itu. Beda HP kayaknya ngerjainnya. Ya. Beda merek. Oke. Bagus ya. Kelompok 1 silakan presentasi. Oke. Pipin lupa. Siapa ini kelompok 1 tadi? Pipin Dia lupa, lupa ini. Pipin. Pipin. Ya. Ya Pak, saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Ya, terus. Jadi untuk mendapat keuntungan maksimum, pedagang roti dapat untung 10 juta, Pak. Oh, bagus. Pintar. Terima kasih, Tepuk tangan untuk Pak. Pipin ya. Itu hasil diskusinya Ada kelompok yang kita, ini. Pak. Oke. Ada yang mengoreksi pekerjaannya Vivin ya. Yeay. Bisa enggak? Tolong. Sama Pak, sama jawabannya 10 juta. Oke, sama. Oke. Sudah ya? Saya pikir cukup terkait dengan presentasi ini ya, terkait dengan presentasi kalian. Nah, nanti minta tolong ya semuanya memberikan kesimpulan tiap kelompok ya. Kesimpulannya apa dari yang kalian presentasikan, nanti biar semua tahu manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, sekarang nanti saya urutkan mulai dari kelompok 1 menyampaikan kesimpulannya ya. Oke, kelompok 1 silakan. Diwakili siapa ini kelompok 1? Ini kok Vivin, Pak. Oh, Vivin terus, Vivin capek. Terus Vivin itu sudah saya hitung tadi sudah 4 kali ya. Nanti nilainya tinggi sendiri, enggak baik gitu ya. Iya. Ini Desi itu mulai tadi ini 100 ya Pak. Iya, Desi ini kurang ini ya. Kenapa ini Desi kok Izin ke toilet dulu Pak, itu Desi barusan. Ayo Desi. Oke, kalau 1 sudah ya. Desi baru masuk Pak, baru masuk pulang dari WC. Sudah, kelompok 4 sudah juga ya. Nah, sudah selesai. Sekarang anak-anak, karena ini pembelajarannya LKPD kalau sudah selesai, maka sekarang Bapak akan melakukan tes ya, ujian akhir anak-anak, tes ulangan untuk bab hari ini ya. Nah, nanti yang nomor absen genap mengerjakan genap, yang nomor absen ganjil mengerjakan ganjil. Bapak mempunyai 2 soal sini, silakan Bapak dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan sebagai nilai ulangan ya, gitu ya. Waktunya nanti hanya 1 kali anak, waktunya ini 15 menit. Nah, saya pikir cukup. Kalau bisa harus menggunakan aplikasi GeoGebra biar mempercepat prosesnya ya. Karena kalian sudah tahu teorinya, sudah gunakan aplikasi aja biar cepat perhitungannya ya. Silakan saya buka soalnya ini ada 2, monggo anak-anak silakan, enggak usah ditulis soalnya, langsung aja dikerjakan. Intinya waktunya 15 menit. Pak, pakai itu Pak. Diketahui, ditanya, dijawab gitu Pak. Enggak usah, sudah langsung sesuai dengan prosedur itu ya. Bisa kalian yang misalkan Pak, ya, seperti tadi itu ya permisalan dulu ya. Kerjasama boleh Pak. Kerjasama boleh. Oh, nyontek Rizka Pak. Apa? Sudah. Sama-sama kerja aja Rizka. Jangan kerja sama-sama kerja aja. Oke. Tolong wes. Nanti hitungan ketiga mulai loh ya. Kalau tidak mengerjakan yang banyak komentar nanti tak suruh kasih tugas tersendiri nanti ya. Tak suruh ulangan sendiri ya. Oke. Hitungan keempat langsung mulai mengerjakan ya. Tidak 3 sekarang ya. 1, 2, 3, 4. Pokoknya yang bersuara. Selesai Pak, namanya. Alhamdulillah. Selesai ya. Selesai Pak. Oke. Terima kasih ya. Kumpulkan sekarang kalau sudah selesai ya.
Nah, yang belakang silakan diambil jawaban teman-temannya itu biar enggak ini. Salah satu Ya, aja. Pak. Dari belakang ambil ke depan ya. Pak. Oke, ya sudah. Ini Pak sudah Pak. Bentar Pak, kasih nama kelas dulu lupa Pak. Oh, gitu. Bang nama aja. Silakan kasih nama. Nanti kalian sudah mengerjakan dianggap sudah mengerjakan nanti. Sudah kasih nama. Oke ya. Ya Pak. Oke, sudah silakan dikerjakan. Oke, dulu ya. Oke, Bapak akhiri. Sebelum terakhiri, Bapak ini ya akan memberikan kesimpulan akhir ya. Jadi biar kalian paham ya terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini ya. Model matematika itu banyak kegunaannya atau manfaatnya. Tadi kalian sudah mempelajari bahwa salah satunya itu bisa digunakan di bidang perdagangan, bisnis, pertanian, dan peternakan. Di manakah bisa diterapkan? Biasanya digunakan untuk menentukan keuntungan dan menekan minimum biaya, kan seperti itu. Yang kedua, kalian tadi kan sudah mempelajari ini tahu menggunakan aplikasi kan. Nah, ternyata dengan menggunakan aplikasi itu bisa mempermudah dan mempercepat pemahaman kalian terkait pembelajaran materi hari ini. Itu anak-anak ya. Oke ya. Yang paling akhir saya minta tolong kalian buka di Google Classroom kalian. Bapak memiliki angket penilaian antar teman. Jadi nanti Bapak ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih tingkat keaktifan kalian pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran. Oke ya, tolong dibuka ya HP-nya. Waktunya hanya 5 menit ya, silakan dibuka. Hitungan ketiga saya itu enggak usah ini anak-anak ya, sudah kalian lihat tadi pada proses pembelajaran, pada proses diskusi kelompok, nah kalian bisa mengamati teman kalian ya. Terserah nanti ya, kalian pilih salah satu teman kalian ya. Kalian melakukan sebuah proses penilaian ya. Oke ya. Sudah buka? Tidak ya? Cukup ya? Nah, sudah cukup waktunya ya. Oke, saya akhiri anak-anak karena sudah selesai. Nanti ini nilai angkat nilai diri sebagai masukan Bapak ya. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama atas pertemuan hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Mana. Pak, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Mana.